kita tahan-tahan di dunia dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. No, itu Bang, itu agama Anda, Bang. Saya ngomong bentar. Silakan. Kasih saya kesempatan. Silakan. Saya sendiri aja tidak percaya banyaknya ustadz di Indonesia, di dunia ini. Saya tidak percaya. Masalahnya dia ngomong itu berdasarkan hadis. Bang, dengerin. Saya diajarkan banyak hadis. Walaupun saya tidak mau mengutarakan, saya juga takut salah. Tapi di hati saya, hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Bang, Kalau masalahnya saya, kalau kita salah. Oke, masalahnya dasar atau pilar-pilar agama Islam itu bukan hati Anda, Bang. Iya, gini Bang. Pilar-pilar dasar agama Islam itu Al-Quran, hadis. Itu benar, cuman di Indonesia, di dunia lah yang Islam, itu terlalu banyak orang berbeda-beda. Jadi itu yang saya tidak percaya sama orang, Bang. Ya, yang diskusi sama saya itu sampai sekarang masih mikir jawabannya. Oke, kita kasih Dimas Salamun. Dimas Salamun. Di masa lalu apa di masa lamun? Oh, di masa lalu. Oke, silakan. Halo Bang, Ya, kenapa Bang enggak? Dimas Salam. Muslim, Bang? Muslim saya Bang. Oke, silakan Bang. Kalau saya cuman mau mengutarakan sedikit aja. Islam dan non-Muslim itu sama aja. Tujuannya cuma satu. Cuma kalau seandainya perbedaan Beda, Bang. ya tujuan itu tetap satu. Beda. Kalau tujuan kami itu hidup yang kekal. Kalau tujuan kalian itu memecah perawan, Bang. Loh, makanya Abang ini ganteng-ganteng tapi tidak tahu ajaran agama Islam nih. Kayaknya. Saya tidak mau. Sebentar Bang ya. Sebentar Bang. Biar Abang tahu tujuan agama Islam itu apa. Beda dengan kami Bang ya. Nih. Ya deh Bang ya. Mungkin Abang kan selama ini kan sibuk jadi foto model. Soalnya Abang ini udah kayak foto model. Kalau saya kayak foto model juga. Tapi flora dan fauna. Nah, sebentar ya Bang ini. Sebentar ya Bang ya. Astagfirullahaladzim. Nih Bang. Kita putarkan ya Bang ya. Nih. Jadi beda Bang. Kalau di dalam agama kami Kristen Bang, di kehidupan yang akan datang itu tidak ada kawin-mawin. Sementara kalau di dalam agama kalian ya itu tadi Bang. Memang bahkan ya Bang ya, bahkan di sini dikatakan Bang, ini ustadz yang lebih ekstrim lagi nih Bang ya. Nih. Bang bentar, saya kasih kesempatan ngomong Bang. Boleh. Sedikit, ini pendek aja Bang, pendek aja. Ini pendek banget Bang. Dikit Nih, aja ya. Saya pun tidak percaya ustadz. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di surga adalah pesta seks. No, itu Bang, itu agama Anda Bang. Saya ngomong bentar. Silakan. Kasih saya kesempatan. Silakan. Saya sendiri aja tidak percaya banyaknya ustadz di Indonesia, di dunia ini. Saya tidak percaya. Masalahnya dia ngomong itu berdasarkan hadis. Bang, dengerin. Saya diajarkan banyak hadis. Walaupun saya tidak mau mengutarakan, saya juga takut salah. Tapi di hati saya, hanya hati saya dan Tuhan yang tahu. Bang, Kalau masalahnya kalau kita salah. Oke, masalahnya dasar atau pilar-pilar agama Islam itu bukan hati Anda, Bang. Iya, gini Bang. Pilar-pilar dasar agama Islam itu Al-Quran, hadis. Itu benar, cuman di Indonesia, di dunia lah yang Islam, itu terlalu banyak orang berbeda-beda. Jadi itu yang saya tidak percaya sama orang, Bang. Gimana kalau Al-Quran aja langsung, Bang? Ya Gimana kalau Al-Quran langsung? Saya bacakan Bang ya ayatnya. Ini ada di dalam surat An-Naba ayat yang ke-33 Bang. Ya, coba saya balikan dulu badan saya biar nggak kelihatan. Sebentar ya, saya balikan badan saya. Nah ini, di sini saya bacakan ya. Ini surat An-Naba ayat yang ke-33. Nih, silakan teman-teman baca itu. Waqaiba atroban, ya, dan gadis-gadis molek. Nah ini terjemahan ini sudah di utak-atik Bang, dirubah-rubah. Ini terjemahan yang sebentar Bang. Saya tidak percaya Bang. Sedikit Bang, sedikit. Percaya. Saya bacakan ya. Di sini dikatakan, dan Allah sediakan pula bagi mereka kenikmatan seksual
pemberi ketentraman hati, bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita, berpayudara montok. Bang, ini ayat Al-Quran, Bang. Abang jangan ketawa. Bang, jangan bahas-bahas kayak gitu. Dosa juga ada kaum Gini, perempuan. masalahnya begini, Bang. Hati nurani Anda kan menolak. Betul? Iya, saya menolak karena hati Makanya saya. Bang, kenapa Abang masih Islam? Biasanya Bang, yang ganteng-ganteng, cantik-cantik biasanya masuk Kristen, Bang. Contoh, denger Bang. Contoh nih Bang ya, Asmiranda, cakep, masuk Kristen, ya kan? Yang ganteng-ganteng, cantik-cantik masuk Kristen. Nah, yang masuk Islam tahu nggak Bang contohnya siapa? Masa Abang nggak tahu? Oh Tuhan. Nanti saya sebutkan juga nggak enak saya Bang. Bang, saya jujur Bang, saya Islam. Nenek saya Islam, kakek saya Islam, bapak ibu saya Islam. Cuma memang orang kalau lihat saya pasti bilang Kristen. Iya Bang, Saya- karena Abang nggak ada tampil-tampilannya Islam sama sekali Bang. Muka-muka Abang itu kalau orang lihat ini si Kristen. Biasanya kalau Kristen tuh Bang, cowok-cowoknya tuh ganteng-ganteng. Cuman saya sendiri sebenarnya gak beda. Gitu Bang, maksud saya tuh begini. Di hati nurani Anda bilang bahwa nggak mungkin ini, ya. Bidadari memecah perawan 70 tahun berdiri dan lain sebagainya. Ya kan? Tapi sayangnya mereka ngomong itu ada dasarnya gitu. Makanya saya bilang sama abang, saya saja tidak percaya banyaknya Ustadz berbicara ini A, C, B, C. Saya cuma percaya satu, dosa saya tanggung sendiri, apa perbuatan saya tanggung sendiri, hanya Tuhan yang tahu. Kalau saya mengikuti ajaran-ajaran yang berbeda, itu pusing kepala saya. Yang ada setan yang masuk, berbuat dosa lagi, berbuat zina lagi, dan Saya lain-lain. tampilkan ya Bang ya. Gini Bang, karena kita kalau ngomong itu kalau nggak berdasarkan dalil itu sulit Bang. Nih Bang ya. Saya tampilkan tahu, lagi. Bang, tahu saya, cuma Nih. maksudnya. Tadi Abang bilang dosa Abang tanggung sendiri. Lihat nih Bang ya. Saya bacakan nih Bang ya. Nih. Saya perbesar ya nih ya. Nih. Lihat ya. Bentar. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi menurut hadis ini Bang, aduh kenapa sih kok begini nggak mau fokus nih. Menurut hadis ini itu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu menjadi penanggung dosa kalian Bang. Tuh, jelas itu. Aku nggak ngerti lah. Gini, aku dari dulu Bang belajar Islam terlalu banyak cerita A, B, C, D, macam-macam. Ujung-ujungnya ya tetap aja kacau semua. Tapi saya belajar agama Islam, saya percaya Al-Quran ada. Saya percaya hadis itu ada. Tapi yang dibanutin dalam hati saya cukup saya dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau seandainya ada perbedaan itu wajar. Cuman saya tidak mau terlalu pusing. Cuman kalau seandainya ada persamaan, misalnya Abang tadi bilang orang, misalnya si Joko sama itu nggak baik juga dipersamakan. Karena Tuhan pencipta tuh nggak bisa dipersamakan gitu loh Bang. Itu Oke yang lah, saya. baiklah. Nampaknya Abang ini kayaknya nampaknya salah forum nih Abang ini. Aduh berat. Cocoknya Abang ini bukan bahasa agama Bang. Abang ini cocoknya ikut ke take me out kayak atau apa gitu Bang. Gila. Enggak lah Bang. Tapi aku hargain Abang banyak ilmu, aku hargain. Sama-sama Bang, sama-sama. Semuanya punya ilmu gitu kita hargain. Cuman memang ada namanya perdebatan dalam hati, prinsip ataupun perbedaan itu wajar. Cuman kadang hati seseorang yang dibawaannya pasti ada yang berbeda, wajar. Cuman memang kadang kita kalau ngikutin syariatnya beda lagi, ngikutin hadisnya beda lagi. Kadang hadis itu bisa dibolak-balik sama orang. Itu yang kadang kita takutnya orang-orang yang tidak tahu apa-apa ini jadi ikut percaya. Makanya ketika Abang menjelaskan, ya saya akuin itu sesuai hadis. Cuman kalau ada yang tadi saya bilang ada persamaan itu doang. Kok Tuhan dipersamakan sama manusia yang seperti ini gitu loh. Itu doang yang tadi saya pikirin, kalau bisa jangan dipersamakan lah.
Memang ikutin hadis aja. Takutnya orang perbedaannya tuh beda itu doang bang. Aku minta maaf. Oke lah. Sama-sama lah, oke lah bang, oke lah. Sebenarnya panjang lebar nanti, cuman masalahnya saya lihat abang kurang mumpuni ilmu agamanya. Jadi kalau dipaksa-paksa pun nanti banyak orang yang ini saya bang. Soalnya banyak yang inbox saya, kamu beraninya sama orang-orang Islam yang awam, mana? Enggak. Saya Tapi orang Islam, tapi Saya berteman mereka sama masalahnya orang tidak Kristen, nongol-nongol gitu bang. Enggak bang, saya berteman sama orang Kristen, semuanya berteman. Orang Kristen itu orang-orang baik, cuman kadang agama aja yang perbedaannya. Tapi kalau kami mengatakan tujuan tetap satu, sama Sang Pencipta. Itu doang. Iya, masalahnya udah jelas-jelas bang beda tujuannya bang. Oke lah, kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain ya bang ya. Ya udah. Oke. Terima kasih bang. bang. Yo. Sama-sama bang, kalau ada kata-kata nggak salah mohon maaf ya bang ya. Terima kasih. Bang Dimas Salamun, terima kasih bang, saya turunkan dulu. Ya silakan Syekh Al-Banjari. Ya, tunggu dulu. Halo bentar, Syekh. Bang. Halo. Ya silakan Syekh, nyalakan kamera. Ya apa kabar Syekh? Alhamdulillah baik. Oke. Ya bagaimana ini Syekh? Kenapa sampai sekarang Anda ini masih mempercayai gombal yang nyata ini? Kenapa ini? Silakan Syekh. Ini Bang, Abang menyebut gombal. Gombalnya di mana? Coba bisa diterangkan, Bang? Baik. Jadi menurut Al-Quran itu kitab penjelas. Betul. Tapi fakta di lapangan orang Islam nggak bisa menjelaskan dengan Al-Quran. Mereka menjelaskannya dengan kitab-kitab lain, kitab hadis lah, kitab ulama lah, kitab fikih lah, kitab kuning lah, kitab inilah, kitab hijau, merah, jambu dan lain sebagainya. Gitu. Silakan. Karena gini Bang lah, Quran itu memang perlu ditafsir juga Bang. Sesungguhnya Quran Ayatnya? itu tidak bisa. Quran itu tetap Bang perlu ditafsir juga Bang. Perlu kita. Kalau kita tidak pakai kitab ulama atau yang lain-lainnya, ya Quran nggak bisa Bang menurut saya. Oh jadi Al-Quran tidak bisa dimaknai dan dipahami. Berarti yang menjelaskan bukan kitab Quran. Bukan maksudnya, iya. Maksudnya kan ada tafsir Bang, seperti kayak gini Bang ya. Innallazina kafaru sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kan yang dimaksud di situ innallazina kafaru itu kalau secara tekstual orang-orang kafir. Tapi maksudnya kafir itu kafir yang mana, seperti apa? Gitu. Coba Abang kalau untuk Iya, berarti bukan kitab yang menjelaskan. yang menjelaskan Bang, tapi kan Menjelaskan tapi nggak bisa menjelaskan ini gimana? Kitab yang menjelaskan tapi nggak menjelaskan, yang menjelaskan malah orang lain itu gimana? Sebenarnya yang menjelaskan itu Al-Quran apa ulama? ya sebetulnya yang menjelaskan ya ulama. Bukan Al-Quran. Ya kan ulama berdasarkan dari Al-Quran itu. Ulama menjelaskan, ini kan ulama menjelaskan ya berdasarkan Al-Quran itu. Berarti yang menjelaskan? Ya kalau secara suara ya ulama. Yang menjelaskan ulama. Ya ulama. Bukan Al-Quran. Ya bukan Al-Quran itu kan Bang benda mati Bang, masa bisa menjelaskan. Tapi kitab cuma yang hanya menjelaskan tulisan. Al-Quran katanya. Gini aja Bang ya, seperti gini. Kita ada satu buku ya, buku tata cara masak ya, tata cara masak. Terus yang menjelaskan masakan itu siapa? Saya kan. Berarti yang menjelaskan bukan buku tapi saya. Betul nggak? Oh, berarti Al-Quran tidak jelas, lalu Anda dijelaskan ulang oleh orang lain itu. Quran tidak jelas. Yang kalau menurut saya Bang. Oke, gini aja dah. Kalau begitu saya tanya dah. Ya. Fungsi sunat Ya. menurut Al-Quran biar ngapa? Orang Islam sunat itu biar ngapa? Menurut Al-Quran. Ya menurut Al-Quran. Al-Quran lah. Katanya Quran kitab yang menjelaskan gimana? Silakan. Bang, kalau sunat nggak ada di Quran Bang. Quran sunat nggak ada di Quran. Nah, terus orang Islam sunat ngapain dari mana? Ya dari hadis Bang. Dari hadis. Oke, yang ada di Quran aja lah kalau gitu ya. Ya yang ada di Quran silahkan. Oke, yang ada di Quran. Baik, yang ada di Quran. Baik. Di dalam Al-Quran, ya kan, ada ayat
disuruh misalnya berpuasa. Iya betul. Nah, Betul. sekarang saya tanya nih, kenapa orang Islam puasanya cuman apa namanya, pada waktu ada tanda bulan sabit begitu atau apa munculnya bulan gitu? Kenapa? Betul. Ya udah perintahnya dari sana bang, seperti itu bang. Kalau waktu itu kan waktu dari Fajar ya, dari Fajar sampai maghrib. Ya itu. Yang abang tanyakan maksudnya gimana? Enggak 24 jam gitu? Bukan, maksudnya kenapa kok bulan itu yang menjadi patokan untuk puasa? Kenapa nggak matahari atau peristiwa tertentu gitu? Sebetulnya bang kalau masalah puasa itu yang wajib ya itu bulan Ramadan. Tapi kalau yang disebut Nyambung sunat, lagi nih Ustadz Syekh Aldi. Gini loh, kalau begini, kan ada ayat Ya. Al-Quran yang bilang begini, berpuasalah, diwajibkan atasmu berpuasa seperti umat-umat yang sebelum kamu, betul? ya betul betul. Nah, umat-umat yang sebelum kamu itu merujuk kemana? Kepada umat sebelum kamu itu dari Nabi Ibrahim, Musa, Isa. Oke, mereka gimana? Puasanya gimana mereka? Ya kalau saya menurut puasanya sih beda juga bang. Beda juga sih kalau menurut puasa itu. Mau beda. saya kasih tuh, mau saya beri rahasia nggak? Ya siap. Baik. Silakan. Jadi seperti tema yang saya buat ini, Islam berkaitan dengan bulan sabit itu yes. Sedangkan Islam berkaitan dengan Kristen itu no. Jadi Islam itu tidak berkaitan dengan agama-agama sebelumnya, Bang. Nggak ada berkaitan. Maksudnya nggak ada berkaitan dengan Yahudi dan berkaitan dengan Kristen. Makanya ketika kalian berpuasa, kalian ditandai dari bulan begini, betul nggak? Ya betul. Makanya di atas masjid itu lambangnya bulan sabit, betul? Bulan bintang. Bulan bintang. Tahu nggak? Bulan dan lain sebagainya itu pada zaman-zaman sebelum Islam, bahkan sekarang Anda bisa lihat, itu adalah lambang penyembahan dewa bulan. Tahu? Nah, kenapa kalian itu kok berpuasanya itu kok ada kaitannya dengan bulan? Kenapa? Berat bang. Berat. Jadi begini Bang, Syekh, ini saya kasih tahu rahasianya ya. Ya siap. Kalau orang Yahudi maupun orang Kristen itu berpuasa itu pasti di balik peristiwa itu ada sebuah peringatan. Kenapa kok puasa itu ada peringatan? Itu dalam hal puasa yang umum. Lain kalau puasa pribadi. Puasa pribadi itu biasanya menyangkut nazar atau menyangkut keinginan atau doa-doa tertentu. Itu puasa pribadi. Ya kan? Tapi kalau puasa yang umum dilakukan oleh seluruh jemaah, biasanya memperingati sesuatu. Contoh misalnya, ketika orang Yahudi dibebaskan dari tanah Mesir, Betul. ya mereka di situ memperingati sesuatu. Ya kan, contohnya setiap hari raya pasti ada di baliknya itu peristiwa sesuatu yang dulu pernah terjadi. Nah, lain dengan Islam. Islam puasa tapi berkaitan dengan bulan ini. Bahkan di atas masjidnya itu bulan. Ya betul. Bahkan satu-satunya agama yang bingung tentang lambangnya itu agama Anda. Kalau di gereja ada salib. Ya. Orang Kristen suruh jelasin itu tahu. Ada peristiwa di balik itu. Betul? Nah sekarang saya tanya, orang Islam kenapa lambangnya bulan sabit? Setahu saya bang ya kalau masalah lambang itu, tahu kan abang kubah, tahu nggak kubah? Iya, kubah itu juga yang kebudayaan dari Yunani. Setahu saya dari Majusi bang. Ya. Ya dari Majusi itu. Yang saya tahu ini ya. Kalau dulu masjid itu nggak ada yang seperti itu, udah aja kotak tengahnya seperti Ka'bah itu ya. Tapi Iya, kesini makanya saya bilang ini lambang bulan sabit ini kenapa ada di masjid-masjid? Nah, yang saya tahu itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan agama, Bang. Cuman itu maksudnya seolah-olah variasi ya. Seperti kubah itu juga kan simbolis dewa api sebetulnya itu. Munaro jadi menara. Itu kan diambilnya dari Persia itu.
Iya, makanya saya bilang tadi, Bang. Kenapa agama Islam sampai sekarang itu logonya masih bingung? Apa logonya ini? Yang satu logonya bulan sabit, yang satu bulan doang, ada bulan, ada bintangnya. Yang satu Kalau lafaz Allah, yang mana ini yang benar nih? Bang, sebetulnya setahu saya logo Muslim itu nggak punya logo, tapi ada satu logo. Simbolisnya seperti gini, Bang, sebetulnya. Kalau Muslim setahu saya. Karena Muslim berdoa itu, Muslim sebetulnya gini, Bang. Bukan gini sebetulnya yang saya tahu. Bukan gini ya, tapi gini sebetulnya. Jadi menuju ke atas, beginilah simbolis Muslim berdoa itu sebetulnya yang saya tahu. Jadi mungkin menurut Iya, saya... tapi faktanya nyatanya bulan sabit, Bang. Kita tahu bahwa zaman dahulu ya mereka itu ada satu kaum ya mereka itu penyembah dewa bulan begitu. Ya saya tahu. Nah, bahkan ini hotel ya. Kalau ini kan hotel nih, hotel di samping Ka'bah ini. Tapi kalau Anda lihat yang kalian bilang makom Ibrahim itu ada bulan sabit juga di situ. Ya itu kan disebutnya, Bang, sebetulnya itu kan permainan pekerjaan orang-orang kesini, Bang. Kalau dari dulu nggak ada setahu saya. Ini kan orang-orang Itu kesini. langsung di batas makom Ibrahim loh. Ada di situ. Bulan Ya, sabit. betul. Tapi itu kan yang memakainya itu bukan perintah, nggak ada perintah dari agama, Bang, itu. Saya berani jamin. Cuman itu kan pekerjaan orang-orang kesini gitu, memakai itu. Karena apa? Mereka beginilah cerita. Kok masjid kita kok sepi, nggak ada apa-apanya. Lihat di tempat ibadah orang lain ada ini. Ya saya ikut-ikutan. Kalau menurut saya ikut-ikutan betul. Wah, Yang nggak bahaya nanti pernyataan Anda ini. Ya sebetulnya sih setahu saya ya itu, karena kan Islam itu kalau untuk simbolis nggak ada dari dulu seperti Masjid Nabawi dulu nggak ada apa-apanya, kotak aja, cuman kesini pakai kubah gitu ya, pakai bulan bintang. Kalau itu dimasukkan perintah siapa itu sebetulnya nggak masuk perintah, Bang. Saya berani cek dari ulama dari ini nggak ada. Kreasi aja menurut saya. Karena mungkin dilihat oh itu bagus, bentuknya bagus, ya udah aja pakai aja. Tapi kalau menurut keagamaan nggak ada sambungannya, Bang. Menurut saya sepengetahuan saya ya, maaf ya ini. Kalau Anda bilang nggak ada sambungannya, saya kurang setuju karena Anda berpuasa. Besok ini kan puasa. Iya betul. Yang menandai bulan puasa itu apa kalau bukan bulan? Nggak betul bulan. Iya, makanya sebenarnya apakah agama Islam ini asal muasalnya adalah agama bulannya orang pagan Quraisy, lalu dimodifikasi, ya kan? Daur ulang, ya kan? Dengan memasukkan tokoh-tokoh agama lain, dimasukkan Musa ke dalam, dimasukkan Isa, dimasukkan Abraham, dimasukkan ini, jadilah agama Islam. Gitu loh. Itu, Bang, ya saya akan catat dan saya akan selidiki apakah sebetulnya gitu ya, akan saya catat dan akan saya selidiki ya masalah itu. Karena gini, Bang, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang mengatakan bahwa Safa dan Marwah atau lari-lari syai, ya kan, itu dikatakan tidak dosa. Coba mungkin ayatnya bisa Abang baca. Abang tahu ayatnya itu? Coba sebutkan dulu. Sebentar ya, saya bacakan ya. Surat apa itu? Sebentar ya. Ya. Bentar. Itu ada di dalam Al-Baqarah 158. Al-Baqarah 158. Ya, Al-Baqarah 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah mensyukuri, Allah Maha mengetahui. Oke. Nah, Anda tahu nggak kenapa kok bisa begitu? Coba jelaskan, Abang. Kenapa ada kata-kata maka tidak ada dosa? Tahu nggak kenapa? Coba. Karena sebenarnya mereka sudah tahu bahwa itu sebenarnya itu dosa gitu. Karena mereka pada waktu itu melihat bahwa itu adalah ritual orang-orang pagan Quraisy itu.
Jadi dulu bahkan mereka itu tawaf sambil telanjang. Nah, sebentar saya kasih dulu background saya ya. Nah ini, biar kita tahu Saya sejarahnya ini, Syekh tahu, ya. Ya. Jadi sebenarnya agama Islam itu asal usulnya dari mana gitu loh. Nih, sebentar saya kasih ininya, saya kasih gambarnya. Nah ini. Nah, ini kalau Syekh baca juga literatur agama Islam, dulu orang-orang Quraisy mereka itu bertawaf tapi telanjang. Tahu? Nah, mereka tawaf sambil telanjang. Nah, sekarang orang Islam tawaf juga tapi nggak telanjang, pakai baju doang, kain ihram namanya, betul? Bahkan kemarin tuh ada perempuan di situ dipegang-pegang itu. Dia di situ. Ya videonya udah viral itu kan. Nah, sekarang begini. Ada satu ayat di sini yang mengatakan bahwa sesungguhnya tidak dosa mengajak. Sebentar ya, saya bacakan saja ayatnya. Nih, saya bacakan. Ya. Saya bacakan. Nah ini. Surat Al-Baqarah ayat yang 158. Sesungguhnya Safa dan Marwah, mungkin banyak orang yang tidak tahu, Syekh. Tahu nggak Safa dan Marwah itu apa? Kalau setahu saya Safa dan Marwah itu tempat. Iya, lari-lari di antara dua bukit. Iya betul. Nah, Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar Allah. Jadi dulu nggak ada yang mengira itu syiar Allah, nggak ada. Ini kebohongan yang diumbar-umbar oleh orang-orang. Dulu itu adalah hajar lari-lari mencari anaknya, katanya gitu kan ya. Betul. Itu kan sebenarnya cerita yang dibuat-buat belakangan. Dulu nggak ada orang yang percaya itu. Makanya ayat ini bilang begini, sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan syiar agama Allah. Karena apa? Karena tidak ada satupun umat muslim yang percaya itu syiar dari Allah, betul? Yang mereka tahu itu adalah ritual orang-orang Quraisy, para penyembah berhala, betul? Setahu saya itu Safa dan Marwah itu Bang senapak tilas si Siti Hajar. Iya. Dia lari-lari di antara dua bukit. Ya betul ketika Bukit Safa dan Marwah. Nah, lalu maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Paham maksudnya? Nampaknya kita terlalu tinggi ngomong kayak gini. Coba terangkan. Iya, gini, kadang-kadang saya itu terlalu menghabiskan banyak energi kalau bicara dengan muslim yang ya mohon maaf banyak tidak mengerti Islamnya, Syekh. Jadi saya itu gini, saya mengimbangi lawan bicara saya ini ngerti Islamnya sejauh mana. Kalau saya menjelaskan nanti energi saya banyak habis gitu. Seperti menjelaskan menuhankan Muhammad, menuhankan itu apa, ayatnya begini gitu. Jadi memang kita harus ulang dari nol lagi. Harus ibarat kata gini, mau ngajarin pelajaran rumus fisika kuantum kepada anak TK ini kan berat ini. Harus diajarin dulu huruf A, huruf B, huruf C gitu kan agak repot. Iya nggak? Karena gini Bang, maaf ya sedikit dalam ini mungkin dalam haji itu. Sebetulnya dalam haji itu yang saya tahu itu hanyalah sebuah melaksanakan ritual simbolis Bang, yang saya tahu itu ya. Seperti cium batu, kata Abang cium batu menghapus dosa ya. Bukan kata saya, jangan bilang kata saya loh. Kata hadis. Sesungguhnya mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa. Allah. Tapi gini Bang, sebetulnya itu sebuah simbolis. Sebetulnya nggak ada yang bisa menghapus dosa Bang. Menurut saya itu hanya sebuah simbolis perumpamaan. Boleh saya menerangkan sedikit itu? Berarti nanti jadinya jatuh-jatuhnya Muhammad yang bohong Bang. Itu kan kata Muhammad. Enggak, itu kan semuanya itu simbolis ya Bang. Tapi boleh saya menerangkan sedikit? Silakan. Ya. Itu kan kita cium batu ya. Jujur cium batu Hajar Aswad ya. Saya boleh jujur di sini. Hajar Aswad itu bentuknya seperti apa? Kalau dilihat dari jauh. Kayak vagina. Betul nggak? kakus.
Enggak, agak seperti vagina mungkinnya, adanya seperti vagina gitu ya. Dan kita dicium. Nah itu sebetulnya betul. Itu simbolis, Bang. Simbolis itu. Yang artinya mengajarkan kepada saya bahwa saya itu lahir dari vagina itu, dari lubang itu. Buset, Ngerti nggak Bang. Nanti Anda tidak... Ini nanti Anda tidak dicari-cari ormas ini nanti Anda ini. Betul, Bang. Maaf ya. Kita mencium itu bukan berarti kita porning ya, bukan berarti kita porning ya. Tapi seolah-olah kita mencium itu seolah-olah saya menghargai bahwa adanya saya karena lewat itu, ya. Karena lewat itu. Ya ada 3 kan di situ, ada Hajar Aswad, batu hitam, ada juga Hijir Ismail sama Makom Ibrahim 3. Itu sebetulnya untuk muslim itu 3 di situ simbolis, ada ayah, ibu dan anak. Maksudnya gimana? Maksudnya kita ini harus harmonis antara ibu, ayah dan anak. Jadi Makom Ibrahim, Hijir Ismail sama Hajar Aswad itu. Kita mencium bukan porno, bangsa mencium itu. Sebentar, saya undang sebentar, tahan sebentar. M. Syamsuri, muslim Bang? M. Syamsuri? Oke baik, saya turunkan sebentar ya. Karena begini, tidak adil kalau nanti saya tidak menaikkan muslim yang lain. Karena pernyataan Anda ini bisa-bisa katanya menyakiti umat. Kan? Kalau ini kan ngomongnya menyakiti umat. Oke, Arang Pitu. Arang Pitu. Sebentar ya Bang ya, sabar ya. Siap. Kita harus naikkan muslim yang lain. Ini Arang Pitu juga nggak bisa naik, kita kasih turun dulu. Kita kasih naik ada Ramos Sabuna. Oke. Ramos Sabuna muslim, Bro? Ramos Sabuna muslim? Oke, Ramos Sabuna juga tidak nyangkut. Sebentar ya. Tonggas, coba. Tonggas. Sabar ya teman-teman ya. Ini kita kasih naik satu muslim ya. Halo Tonggas, Anda muslim? Aduh, sorry bang, ini saya salah pencet, saya Kristen. Sorry. Oke, sebentar. Mohon jangan salah pencet lagi ya bang ya, karena itu sangat membuang-buang waktu kita teman-teman ya, tolong. Jangan salah pencet. Kalau Anda pencet itu Anda maksudnya mau naik, bukan ini. Oke, Wardani bin Amrah. Halo Wardani. Halo, assalamualaikum. Ya, muslim bang? Muslim. Ya, silakan nyalakan kamera bang. Ya. Ya, Bang Wardani, Anda muslim, ini muslim. Ya. Anda setuju dengan perkataan dia tadi tentang Hajar Aswad ini? Jadi Hajar Aswad itu kan sebagai kiblat aja ya, kiblat. Jadi supaya dulu kan karena Nabi Muhammad ini takut, misalnya takut dituhankan, jadi itulah disebut menuhankan Allah. Terus batu Baitullah itu yang mulai di zaman Nabi Ibrahim sampai zaman tempat mainnya Nabi Ismail. Jadi batu yang Hajar Aswad itulah dipatokan untuk kiblat umat Muslim, agar supaya umat Muslim tidak berkiblat arah utara, arah timur, arah selatan kalau Indonesia ya. Jadi makanya Nabi Muhammad itu mendeklarasikan, kalau bahasa Indonesia batu Baitullah itu untuk kiblat Muslim. Bukan berarti misalnya kan ketika mencium batu Baitullah itu habis dosa, bukan. Dosa itu tergantung perilaku diri sendiri. Gitu. Tapi hadisnya berbunyi begitu. Mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa. Enggak. Bang. Dosa itu tergantung perilaku kita sendiri. Bang. Untuk menghapus. Sekarang umat Muslim udah ngelawan Muhammad. Saya jadi bingung lagi nih. Ya silakan. Bisa dijamin. Bisa dijamin nggak? Kan. Bisa dijamin nggak gara-gara mencium batu Baitullah itu habis dosa? Nggak bisa dijamin. Tidak. Tergantung perilaku. Tidak, betul. Bukan berarti orang-orang Muslim tidak ke Mekah, tidak masuk surga. Bukan begitu. Jadi orang Muslim itu tergantung perilaku. Dosa itu, arti dosa itu mengingkari janji diri sendiri. Itu namanya masalahnya arti dosa. Masalahnya
apa yang ada di pikiran Anda itu semua bertentangan dengan apa yang dikatakan Muhammad. Ya, masalah hadis ini ya. Muslim itu ada Quran dan hadis ya, dua ya. Tapi kaidahnya atau etikanya boleh hadis itu dipakai dengan syarat tidak bertentangan dengan Al-Quran. Ya kalau mencium batu Hajar Aswad menghabiskan dosa, alangkah enaknya orang kaya, nggak enak saya orang miskin. Justru itu, Bang. Justru itu. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, berarti kalian kalau korupsi pergi ke Arab cium batu hilang dong dosanya. Ya, enggak gitu. Bukan, masalahnya begini. Di dalam hadis disebutkan sesungguhnya mengusap mencium Hajar Aswad atau mengusap rukun Yamani menggugurkan dosa-dosa. Bang. Enggak, Bang. Jadi itu kan rukun berarti kelima itu, Bang. Muhammad berbohong. Bukan masalah, saya terangkan dulu. Rukun kelima itu syarat syariat agama Islam bagi yang mampu. Yang nggak mampu, apakah yang nggak mampu ini akan masuk neraka kalau nggak cium batu itulah? Nggak begitu. Jadi dosa atau tidak, masuk surga atau tidak, habis dosa atau tidak itu tergantung perilaku kita, Bang. Waduh, ini Anda bertentangan lagi dengan ajaran Muhammad ini, Bang. Iya, menurut bukan ajaran Muhammad, ini menurut ajaran Muhammad nih, dosa kalian nanti akan ditanggung oleh orang Wahyudi dan Nasrani. Enggak, masalah itu gini, Bang ya. Saya juga masalah Mereka tentang nggak ini percaya juga. lagi dengan Al-Quran. Bukan nggak percaya, saya Islam sejati, Bang. Oke, sebentar Saya ya. Islam sejati loh. Oke, sebentar. Ya. Sambil bicara dulu, Bang. Pak Syekh, silakan Syekh. Ya. Jadi saya begini apa? Sepengetahuan saya benar memang dengan Abang sama, itu hanya sebuah ritual simbolis ya, mencium batu yang tetap yang bisa menggugurkan dosa kita ya perilaku kita. Betul kan? Iya, jadi begini Bang siapa saya? Iya. Kalau yang mengelilingi batu-batulah, mengelilingi apa itu Ka'bah itu, jadi ibaratnya kita ke kebun, ada pondok di situ. Kalau kita pergi ke kebun, kalau nggak dilihat semua di sekitar kebun itu, nggak puas rasanya. Tapi ketika sampai kita ke kiblat kita kelilingi apa itu kiblat kita itu batu-batulah itu, batu berarti kita ini benar-benar. Tapi coba baca ini dulu, Bang. Tapi coba baca ini dulu, Bang. Coba dibaca dulu nih. Wah, Gak usah Bang, Bang Ides. Sebentar Bang ya, Ides, sebentar. Saya ini dulu, sebentar, sabar. Saya pakai ini saya dulu teman-teman, tunjuk-tunjuknya. Mana baterai ada mantap lagi? Ini HP ini mereknya ini Motorola nih teman-teman nih. Ya, Nggak usah Bang Ides, nggak usah. Ini karena saya tahu yang sebenarnya. Nih, lihat ya. Sebentar. Nih, saya bacakan ya. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa neraka. Jadi sebenarnya Bang, kalau menurut hadis ini, itu orang-orang Muslim itu nanti dosa-dosanya itu akan ditimpakan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan mereka itu jadi penebus kalian dari siksa api neraka. Jadi kalau Abang bilang dosa akan ini nggak bertentangan dengan ajaran Muhammad, Bang. Bang Ides, tutup dulu itu karena baterai saya udah lemah ya. Biar saya terangkan Bang Ides. Silakan. Saya terangkan dulu ya. Silakan. Tutup dulu yang itu, saya terangkan kenapa Yesus dikatakan di akhir zaman turun kembali, ya. Bukan berarti nyata di dunia ini, tapi dari langit ketujuh turun ke tingkat bawah, bertugas sebagai gerbang, sebagai pintu. Jadi siapapun di akhir zaman ini yang meninggal itu bertemu dengan yang namanya Yesus atau Isa Al-Masih. Dan beliau, kalau ada orang yang meninggal hidup lagi, mati suri namanya, itu positif ketemu di lawangan di gerbang, Bang. di pintu. Sebentar. Jadi Anda mengimani bahwa Isa atau Yesus akan datang lagi kembali? Iya, sama. Isa itu kata kami Islam.
Ya, Yesus sebentar, itu kata Anda orang mengimani, Kristen. Anda sebentar dulu, Anda mengimani bahwa Isa atau Yesus akan datang kembali ke dunia ini. Bukan akan datang. Yesus atau Isa Al-Masih tidak akan nyata di dunia, tapi bertugas di di gerbang atau di pintu akhirat. Makanya setiap orang Berarti tidak datang lagi. tidak, dia bertugas di gerbang. Berarti gimana dong yang mengatakan bahwa akan datang saatnya Isa akan datang mematahkan salib, membunuh babi, itu gimana? Enggak begitu bang. Jadi biar saya terangkan yang sebenarnya maksud saya kan. Kenapa orang Kristen bilang ada orang dalam? Yaitu bang, orang disebut orang dalam tuh orang pintu di akhir zaman. Ini siapa beliau? Itulah Isa Al-Masih atau Yesus. Makin banyak teman-teman ini gini teman-teman. Karena saya lihat ini satu Islam ditanya A, yang satu bilang B, yang satu lagi bilang C. Bukan begitu bang. Pertanyaannya sekarang ini. Tapi saya tanya saya dulu, Syekh. Apakah Isa atau Yesus akan datang kembali menurut ajaran agama Islam? Setahu saya bakal datang kembali. Setahu saya. Yang satu sama kalian, Bang Wardani bilang nggak datang lagi. Biar saya ceritakan dulu biar tahu yang sebenarnya. Disebut turunnya di akhir zaman itu Isa atau Yesus dari langit ketujuh turun ke tingkat bawah, ditugaskan sebagai gerbang pintu. Makanya ya berarti datang lagi nggak ke dunia? Nggak nyata, enggak. Ada yang didepankan di dunia ini. Memang berat kalau udah kayak begini caranya, saudara-saudara. Iya. Ini semakin jelaslah bahwa Al-Quran kitab yang menjelaskan, saking jelasnya dua orang Islam pendapatnya ada 4. Ini gimana nih? Ya yang makanya saya ceritakan dulu biar jangan dipotong dulu kan, maksud saya kan seperti itu kan. Dimaksud di Alkitab dengan kitab Injil dengan Al-Quran itu turun lagi di akhir zaman, turun dari langit ketujuh, bertugas di gerbang, ya, di pintu. Ini hadis mana lagi itu bang? Sebentar bang. Enggak, ini abang ini ngomong saya di gerbang begini, ntar gerbangnya Tunggu, ada Bang, tunggu, Bang, jangan potong, paku-pakunya. Bang. Ini Tunggu, abang Bang. kayaknya banyak ngarangnya nih bang. Jangan-jangan Biar abang saya penafsir jelaskan bang. mimpi. Biar saya jelaskan bang. Makanya itu setiap orang yang mati suri pasti ketemu dengan beliau. Wah, Pasti ketemu. Tambah. Bro, gimana kira-kira? Bisa ditelepon dulu? Apakah nampak-nampaknya ini ada? Sebentar, sabar bang ya. Kadang-kadang saya bercanda bang. Bisa jadi ada pasien yang Enggak bang. kemarin dokter nggak berhitung. Enggak, 1, Bang. 2, pasien 2, pasien. Nah, mungkin ada yang lolos. Karena saya Sabar tahu dulu bang. Biar saya sebenarnya, Bang. tanya dulu Rijal Motor. Bro Rijal Motor, saya tanya sama ini Syekh Al-Banjari, katanya Isa akan datang atau Yesus akan datang. Terus menurut Bang Wardani katanya Isa datang tapi cuma nyantol aja di jendela langit katanya. Wah, apa itu? Terus menurut agama Islam sebenarnya Rijal, Isa atau Yesus akan datang? Des. Nggak kau simak lagi, Des, aku bilang. Kau ketawa lah kau dulu. Saya udah bosan. Saya udah bosan sekarang. Coba, menurut agama Islam, Isa akan datang lagi nggak? Orang-orang yang pintar, orang-orang yang mempunyai akal dan mempunyai otak dan pikiran, maka dia tidak akan bertanya kepada burung bangau cara berburu. Begitu, Des. Maka tanyakanlah sesuatu itu kepada. Jadi Isa akan datang lagi nggak, Rijal? Buset, ini ternyata pasien yang lepas nih Rijal. Sebentar, saya turunkan dulu Rijal nih, pasien lepas nih Rijal nih. Aduh, kirain dia dokternya, ternyata dia pasien. Jadi begitu Bang Ides, saya terangkan, saya kan Islam. Bang Ides orang apa Nasrani atau Kristen ya. Jadi kita tunggu aja sampai kiamat apakah turun apa enggak nyata apa enggak di dunia. Tapi Kita penjelasan saya secara begitu. Kita kan perlu mengadakan di sini dialog interaktif, kita gunakan akal, pikiran, nalar kita. Makanya ada satu jargon yang saya katakan iman yang bernalar. Gitu loh bang, iman yang bernalar bukan iman buta bang. Saya nggak senang iman yang buta itu. Ya, tapi sekarang iman begini. yang bernalar. Sebentar dulu bang. Sekarang begini bang, ya saya ngomong dulu. Kenapa orang Kristen bilang tenang aja, orang Kristen punya orang dalam. Siapa orang dalam itu?
Sembunyi orang dalam maksudnya gimana? Ya itulah yang di pintu itu Yesus atau Isa Al-Masih itu, Bang. Orang dalam maksudnya gimana sih, Bang? Iya, saya pernah juga lihat apa ceramah-ceramah apa orang-orang Kristen tuh ceramah apa namanya itu. Tenang, orang Kristen ada orang dalam. Ya itu orang pintu, Bang, di akhir zaman ini bertugas di gerbang itu. Yang ditanyakan bukan itu, Bang. Yang ditanyakan apakah Isa itu akan datang. Coba kita undang satu muslim lagi ya. Kita undang satu muslim lagi. Ada Enyeme Store. Oke, Enyeme. Kalau turun, Bang, Sebentar, Bang. kalau Sabar, Bang. turun- Kita undang dulu muslim Kalau yang saya lain, turun ya. sendiri baterai saya ngedrop ya, karena saya di gunung ini susah ngecas ya. Oke. Ya, Enyeme Store muslim, Bang. Ya, Enyeme. Muslim. Oke, silakan nyalakan kamera, Bang. Halo? Ya, halo. Oke, Enyeme Store. Ini kamera Anda kemana? Oh ya, Ya. gimana? Menurut agama Islam itu sebenarnya Isa itu akan datang kembali nggak? Datang, pasti. Oh, yang satu bilang datang, yang satu bilang nggak datang. Nggak datangnya secara nyata, Datang nanti untuk menjelaskan kepada umat yang ada di seluruh dunia bahwa yang patut disembah hanyalah Allah. Tuh kan? Yang satu ngomong, Untuk meluruskan yang satu nanti. ngomong ngarang, yang satu Secara- ngomong Bang berhalusinasi, yang satu ngomong. Enggak, saya terangkan dulu. Makin nampak Datangnya apa kejelasan secara agama Islam, nyata? saudara-saudara. Apa secara nyata apa secara gaib? Karena kalau dibilang turun udah lama turun Isa Al-Masih, tapi tidak nyata. Gitu. Sudah lama turun tapi tidak nyata. Katanya Makanya saya tanya menurut dulu. Al-Quran gini, menurut hadis yang saya baca, Isa itu datangnya bukan mau bilang yang layak disembahnya Allah, ini juga yang datang ini ini juga ngarang juga. Untuk membenarkan bahwa Nabi Muhammad itu benar yang Gak dibilang Nabi ada Muhammad. gitu, salah. Ada seperti itu. Hadisnya Nanti. bunyinya Isa itu akan datang satu untuk mematahkan salib. Dua, untuk membunuh babi. Yang ketiga, untuk membebaskan membebaskan masyarakat dari pajak. Lalu Itu. Nanti di akhir zaman Lu ngarang Nabi semua ini Isa akan kalian menjadi ini. imam bagi tunggu dulu, seluruh Des. umat muslim. Ada yang terakhir Bang Ides. Untuk mencapai ke tingkat kesempurnaan. Arti kata Berarti Isa akan datang. kalau dulu Berarti Isa akan datang. yang terakhir untuk Ini yang untuk satu mencapai ini kesempurnaan. makin pusing kayak teman-teman. Iya, tunggu dulu, saya terangkan dulu. Nanti Karena akan dulu, menjadi imam sholat. pada saat- Aduh, makin karena dulu moksa, ya. Kalau kayak begini Moksa. sebentar, saya turunkan Kan dulu dulu satu dah. moksa kan jadi. Sebentar, saya turunkan jadi dulu maksud Syekh saya dulu. kan- Sebentar, saya turunkan dulu. Sebentar. Saya turunkan dulu ya, saya. Oke, karena saya sudah lama di sini. Bang, tunggu dulu. Saya mau berkata silakan, dulu ya, silakan. tunggu bentar. Ya. Bang gini ya, masalah hadis, ada Quran, ada hadis. Hadis itu seluruh hadis, kalau nggak salah ada 132.542. Hadis itu boleh diterima asal tidak bertentangan dengan Quran. Abang mengerti nggak? Hadis itu boleh diterima dari 132.454. Di mana itu ayatnya yang bilang hadis boleh diterima kalau tidak bertentangan dengan Quran? Ayatnya mana? Ini orang Muslim saya lihat tukang ngarang loh. Kenapa? Semuanya ngarang gitu. Kenapa? Jadi hadis itu boleh diterima, ya boleh diterima ketika tidak bertentangan dengan Al-Quran gitu. Contohnya Oke, gini, walaupun Muhammad ngomong itu benar-benar perkataan Muhammad, tapi kalau bertentangan dengan Quran berarti harus ditolak. ya jelas. Karena kan yang qot'i itu, yang paten itu Quran. Contoh gini, ada nggak di Quran yang menghapus dosa selain Allah? Seperti batu, nggak ada kan? Itu hanya hadis ya. Dan perlu diketahui, hadis itu ditulisnya 200 tahun setelah baginda Nabi Muhammad meninggal. Era Berarti intinya Abbasiyah. Anda mau mengatakan bahwa hadis itu hanyalah berisi akal-akalan gitu ya? Bisa jadi. Tuh makin ngeri lagi. Hadis. Gini bang, hadis ditulis 200 tahun ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal. Ya, bisakah orang dengan jelas orang menuliskan bahwa baginda Nabi seperti ini, sedangkan udah 200 tahun yang lalu
meninggal, tidak ada. Itu logikanya ke situ Nah ya. itu kan yang Oke. tambahan itu kan ada Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, itu kan ada tambahan juga gitu. Oke, menurut Anda motivasi mereka membuat hadis-hadis itu apa? Menarik, mungkin untuk menarik. Untuk Enggak, menarik. begini. Jadi kalau Nabi Muhammad dulu kan hanya berapa yang disampaikan oleh beliau dulu kan, makanya itu didengar oleh para sahabatnya, itu dicatat, terus itu dikumpulkan semua. Tapi kalau untuk 30 juz itu ya kemungkinan iya benar gitu kan, tapi Oke, baik, intinya Muslim mungkin sudah lebih meragukan daripada hadis itu. lah. Intinya, walaupun hadis itu adalah kitab yang bisa dikatakan kitab yang menurut kalian itu ada kemungkinan bohong-bohong, tapi hadis itulah justru yang digunakan untuk menjelaskan agama Islam. Luar biasa. Oke, saya turunkan dulu ya Syekh ya, karena saya sudah lebih awal, biar kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain. Nah ini tadi ada mau menyampaikan sesuatu. Oke, sabar dulu ya Wardani ya, kita kasih kesempatan dulu. Terima kasih sudah. Oke, Enyeme, tadi Anda ingin menampilkan sesuatu di layar, silakan. Ya, kalau Nabi Isa nanti turun itu ada di Al-Quran surat Al-Zukhruf ayat 51. Silakan dibuka. Gak ada Al-Zukruf bang, Az-Zukruf bukan Al-Zukruf. Aduh parah. Al-Zukhruf ayat 61. Oke, begini. Tadi Anda menunjukkan di situ Isa itu akan datang, tujuannya buat apa? Ya itu tadi untuk mematahkan salib termasuk. Mematahkan Dan salib, menegakkan lalu syariat Islam kembali. coba dibaca saja ayatnya yuk. Saya baca artinya ya. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan itulah petunjukku. Ini adalah baik. jalan yang lurus. Oke, baik. Jadi Anda percaya bahwa Isa akan datang lagi ya? Ya. Oke, baik. Nah, kalau Isa akan datang kembali, berarti siapa nabi yang terakhir? Nabi yang diutus terakhir itu Nabi Muhammad, dan nanti Nabi Isa itu akan memperjelas. Buset. Ini gimana nih? Setelah Muhammad masih ada nabi nggak? Loh kan dulu Isa sudah pernah turun. Kemudian Sebentar. ajarannya. Setelah Muhammad kan sudah meninggal nih. Ya. Akan datang lagi nabi nggak? Iya, tapi Nabi itu sudah pernah turun dulu. Nggak, akan datang lagi nabi nggak? Nggak ada Nabi lagi, terakhir Nabi Tadi Muhammad. katanya Isa datang gimana? Iya, tapi bukan sebagai Nabi setelah Sebagai apa? Muhammad. Tapi itu Nabi sebelum Nabi Muhammad dulu yang telah Sebentar, diangkat ke langit. Isa datang bukan sebagai nabi. Loh, dulu Nabi dia. Aduh, pusing saya ini. Nggak, dia datang sebagai nabi nggak? Sebagai imam nanti. Imam Bukan sebagai akan Nabi. mengimami seluruh Sebentar, umat dia di bukan dunia sebagai ini. nabi. Bukan. Udah pensiun berarti. Bukan pensiun. Loh, gimana tapi sih? Membenarkan apa Katanya yang dia bukan disampaikan nabi Nabi lagi, berarti udah Muhammad. pensiun. Makin berat agama Islam, saudara-saudara. Makin dipelajari, makin berat, saudara-saudara. Coba. Jadi nanti Isa itu Sebentar, akan nih menjadi saya saksi, kasih backgroundnya. Pak Ini Edis. saya teringat dengan diskusi saya beberapa waktu yang lalu nih teman-teman. Ini Ini di sampai surat sekarang An-Nisa ini. ada. Surat Sebentar, An-Nisa. sampai ayat sekarang ini 159. masih menjadi misteri nih. Kalau Surat Muhammad An-Nisa. Nabi terakhir, Surat An-Nisa. kenapa malah yang datang malah Isa? Ah ini sampai sekarang belum terpecahkan. Konon Surat kabarnya, An-Nisa ayat 159. konon kabarnya nih, Coba konon buka. kabarnya nih, Muslim sampai sekarang masih ragu-ragu. Ya silakan. Coba An-Nisa. dibuka surat An-Nisa. Surat An-Nisa ayat 159. Sebelum ke sana dulu, Isa akan datang bukan sebagai Iya. nabi, Sebagai saksi nanti. bukan sebagai nabi. Sebagai saksi. Bahwa Berarti Nabi dia udah Muhammad pensiun. itu benar. Udah pensiun jadi nabi. Ya nggak ada namanya Nabi pensiun itu. Gimana sih? Aduh, makin pusing. Oke, coba kita kasih kesempatan kepada Muslim yang lain dulu dah. Sakit kepala saya ini. Aduh. Kita turunkan ya. Kita sapa, tapi tidak menjawab. Kita turunkan. Oke, kita kasih naik ada Haji Slamet Riyadi. Ya, silakan Haji Slamet Riyadi. Ya, Selamat. halo. Ya, silakan nyalakan Selamat kamera, siang. Pak Haji. Abang. Silakan nyalakan Ini- kamera, Pak Haji.
Pak Haji ini saudara-saudara. Sebentar, ini kok jadi begini? Sabar. Kenapa bang? Kenapa? Iya, oke. Tadi layarnya kepotong. Nampaknya kita sudah kedatangan Pak Lurah, saudara-saudara. Oke, Pak Haji. Ya. Semoga pemerintahan Anda bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga negara kita maju, aman, sentosa. Insyaallah, Ya. insyaallah. Jadi bang, gini bang, pertanyaan ini hanya sekedar diskusi lintas agama ya. Kita nggak bahas yang lain. Oke. Kalau Muhammad itu nabi terakhir, kenapa yang akan datang itu malah Nabi Isa? Silakan. Begini abang, kenapa diceritain, dikisahkan tentang Nabi Muhammad itu terakhir? Karena dia yang dilahirkan terakhir. Karena dia yang dilahirkan terakhir pada zaman itu, dan sesudah itu tidak ada nabi lagi. Nah jadi kalau Nabi Isa itu sebelum Nabi Muhammad itu, ya dia udah diangkat. Tapi nanti setelah itu seperti yang disampaikan tadi sama abang itu, setelah Dajjal nanti keluar baru akan diturunkan lagi Nabi Isa. Gitu Isa. Oke, baik. Arti nabi itu apa? Arti Nabi? Utusan, betul? Ya, utusan. Oke, utusan. Nah, berarti yang diutus terakhir ke dunia ini itu Muhammad atau Isa? Itu sebelum ini istilahnya reinkarnasi bang ya. Nah jadi diutusnya sebelum juga Nabi Muhammad itu sudah dikatakan sama Allah bahwa nanti Nabi Isa akan diturunkan lagi. Gitu. Oke, Nabi Isa akan diutus lagi ke dunia dan diutusnya nanti setelah Muhammad, betul? Ya setelah ini zaman. Oke, nah berarti pertanyaan saya, siapakah Nabi yang diutus terakhir ke dunia? Yang dilahirkan tetap Nabi Muhammad yang diutus. Bukan dilahirkan, Mbak. Kita ngomongin lahir. Nabi yang terakhir diutus ke dunia siapa? Ya, Nabi Isa yang diutus Nabi untuk. Isa. Ya. Berarti Muhammad sebagai nabi yang diutus terakhir itu tidak benar. Dalam kelahirannya. Di ayat berapa itu? Sebentar. Ini dalam saya catat dulu. Ini nampaknya sudah mulai. Bentar. Ini abang itu memang di dalam ayat, di dalam hadis segala macam pintar abang. Bentar bang Tapi ya. Saya catat dulu bang. Sabar bang. Saya catat dulu ya. Ya. Muhammad nabi terakhir kelahirannya. Ya, dilahirkan. Baik. Jadi yang dimaksud Muhammad nabi terakhir itu adalah kelahirannya. Ya. Sepanjang saya mendalami agama Islam, ya, itu hanya ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad itu seorang khataman nabiin. Ya, itu. Nah, di situ tertulis di dalam Quran surat Al-Ahzab nomor 40. Apa di situ dikatakan? Makana Muhammadun aba ahadim mirizalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiin. Dia itu adalah penutup para nabi. Ya. Nah, menurut penjelasan-penjelasan yang ada di situ bahwa tidak akan ada lagi nabi setelah Muhammad. Ya. Faktanya, nyatanya Allah masih mengutus lagi nabi nanti terakhir, namanya Isa. Betul? Betul. Sekarang saya kasih contoh. Makanya saya bilang begini. Maksud saya, intinya saya ingin menyampaikan bahwa sulit bagi kita ini untuk bisa percaya kepada Islam. Karena begini. Saya kasih Bisa contoh. saya tanggapi sedikit Sedikit lagi bang. Gini. Presiden, gini aja lah. Anda mengutus. Anda utus pertama Joko. Ya. Kemudian Anda utus Udin. Ya. Terus Anda utus lagi Joko. Ya. Berarti siapa utusan terakhir? Tetap di dalam Al-Quran keyakinan saya abang. Sebentar bang. Jangan ke Quran dulu. Anda mengutus Joko. Ya. Lalu setelah itu Joko kembali kepada Anda. Lalu Anda mengutus Udin. Lalu Udin meninggal. Nah lalu Anda utus lagi Joko. Artinya Joko 2 kali Anda utus. Pertanyaannya, siapakah yang terakhir kali Anda utus? Kalau dalam sistem pemerintahan abang, ya jadi kita ini meleset dikit ya.
Jokowi contohnya aja 2 kali, tapi itu berturut-turut menang. Kalau dalam 2 kali menjabat sebagai presiden, pemilihannya 2 kali, boleh-boleh sah-sah saja. Tapi kalau ini sudah Tuhan mengatakan begitu, kami sebagai orang Islam, intinya gini kok Bang, intinya sederhana saja Bang. Yang saya tanya itu siapa nabi yang terakhir kali diutus oleh Allah ke dunia? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi Abang, Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir. Namun Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad itu, Nabi Isa sudah ada, tapi sudah dipesan sama Allah. Iya, berarti yang terakhir kali diutus siapa? Ya, yang tetap aja udah kadarnya dari sebelum Nabi Muhammad lahir. Iya, berarti yang terakhir Isa akan diutus. diturunkan kembali. Iya, Nabi berarti Isa siapa yang terakhir kali diutus? Ya tetap aja Nabi Isa, tapi bukan Nah, berarti bukan Muhammad nabi yang terakhir. ya tetap aja Nabi Muhammad kelahirannya, Bang. Setelah Nabi Muhammad Tidak aku bilang. tidak ada lagi. Ini apa nih selalu melenceng-lenceng dan sebut Islam kurang tahu dah. Bukan begitu Bang, karena begini loh. Ya. Kita pakai acara yang logis saja. Tadi saya sudah buat analogi sederhana yang nggak ada hubungannya dengan agama. Karena kalau kebanyakan orang Islam yang saya naikkan sini, ketika dia ngomongin agama, akalnya mendadak tumpul. Ya, Makanya karena jangan apa? pakai agama dulu. Sebentar Bang, sebentar. Ya. Makanya agama geserkan dulu ke samping. Abang kan seorang, taruhlah, abang ini seorang gubernur. Misal, mudah-mudahan abang jadi gubernur ya. Mudah-mudahan. Nah, abang mengutus nih. Abang utus, namanya tuh Joko. Joko, kamu saya utus pergi ke Sumedang. Oke? Nah, setelah itu si Joko ini kembali kepada Anda. Lalu Anda utus lagi Udin. Nah, lalu Udin ini meninggal. Nah, lalu Anda utus lagi Joko. Pertanyaannya, siapakah yang terakhir kali, utusan yang terakhir datang ke Sumedang yang diutus oleh Pak Haji Selamat Riyadi? Jawabannya gini, Bang. Sebentar, singkat dulu. Jawabannya siapa? Ya, kalau Anda mau minta singkat sama saya, ya tetap aja si Joko. Oke, mantap. Terima kasih. Di sini logika Anda masih nah, oke. Sekarang gini. Allah mengutus Musa ini segala macam diutus Isa. Kemudian Isa kembali kepada Allah, oke? Ya. Lalu diutuslah Muhammad. Lalu Muhammad meninggal. Ya. Ternyata setelah Muhammad meninggal, nanti datang lagi utusan nabi lagi, datang lagi nabi, namanya Isa. Jadi Nabi Isa itu datang 2 kali. Yang menjadi pertanyaan secara logis, secara akal sehat, berarti siapakah nabi yang terakhir kali diutus ke dunia? Saya jawab Abang ya. Tadi sudah saya jawab. Tetap Nabi Muhammad itu utusan yang terakhir. Tapi dengar dulu Abang, jangan dulu senyum. Jangan senyum dulu. Silakan. Ya, jangan dengarkan dulu saya juga. Sebagaimana saya akan mendengarkan Abang. Silakan. Nabi Muhammad itu adalah utusan terakhir dan tidak ada nabi sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Isa sudah ada dan sudah diutus. Artinya di sana ada perbedaan kalimat utus dan akhir. Dan nanti karena ini nabi harus manut kepada Allah, kepada Tuhan. Apa yang sudah disampaikan sama Tuhan itu tetap akan dijalankan sama nabi. Makanya nanti setelah apa Dajjal turun, barulah Nabi Isa akan diturunkan. Di sana ada perbedaan kata utus, Bang. Oke lah Bang, nanti kalau kita paksa-paksaan pun kita tetap berbeda. Artinya begini, semua kembali kepada pemirsa. Betul ya Bang ya? Semua kembali kepada Allah. Bukan, maksudnya diskusi kita ini kembali kepada pemirsa gitu loh. Diskusi kita ini kesimpulannya akan diambil oleh para penonton. Betul. Begitu. Saya akui, saya selalu mengikuti Abang nih. Tapi sekarang nih hari ini saya naik. Saya akui Abang nih dalam ilmu segala bidang agama. Saya akui, saya jempolin. Saya jempolin. Tak takut sama Abang. Kenapa tak saya seperti Abang itu aja? Ya kalau abang jadi saya nanti siapa yang ngurusin desa, siapa yang ngurusin nanti kan gitu. Oke begitu ya Bang ya. Maksud saya Abang ilmunya memang berbeda-beda. Allah itu menurunkan ilmu ke setiap orang itu berbeda-beda.
Oke lah, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain Bang ya. Siap. Oke, Siap. terima kasih Bang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Bang. Terima kasih Bang Haji Slamet Riyadi. Saya turunkan dulu. Kiranya semua video yang saudara saksikan boleh menjadi pembelajaran dan menjadi berkat bagi kita semuanya. Dan lewat video ini kita semakin semangat dan semakin setia dan semakin dekat dengan Tuhan. Sebagai orang-orang yang percaya, patutlah kita banyak belajar dan membaca Alkitab sebagai pusat iman kita dan lebih meyakininya agar iman kita tidak goyah sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan, ulang ini punya kerajaan surga, ulang amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Kita ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus.